Hari ini saya akan menyampaikan owada. Nah, kalau pagi ini benar-benar owada. Owada itu sebenarnya kan artinya kadang bisa diterjemahkan sebagai instruksi, kadang bisa diterjemahkan sebagai nasihat, kadang bisa diterjemahkan sebagai peringatan gitu ya. Jadi pagi hari ini saya benar-benar akan menyampaikan owada. Bisa Anda diterjemahkan sebagai nasihat atau juga peringatan. Ya, saya menyampaikan owada khusus ini karena menindaklanjuti apa yang sudah di-broadcast oleh yayasan, khususnya ketua yayasan Ibu Sylvia Rimba. Ya, saya harap mungkin Anda sudah menerima semuanya kan, ya. Dan untuk itu saya rasa kemudian saya merasa perlu untuk menyampaikan kepada Anda semua tentang apa-apa yang harus dilakukan di dalam, khususnya di dalam gedung DBS atau khususnya juga bagi para pengurus dan tim Wea Waca DBS. Ya. Di acara ulang tahun kemarin saya menyampaikan satu teks dari kitab komentar di Diga Nikaya ya, yang bunyinya seperti ini. Wanu patiko pananak baharia, artinya kemunculan kebaikan atau kemunculan pujian itu sesungguhnya enggak berat. Ya, tidak berat. Artinya sebenarnya untuk bisa membuat sesuatu menjadi baik, untuk membuat sesuatu itu menjadi dipuji oleh banyak orang, itu enggak berat. Ya, dan Anda sudah membuktikan kan di DBS ini, Anda semua bekerja keras untuk membangun DBS dari nol, dan saat ini sudah menjadi sangat baik. Ya, kalau saya selalu mempunyai kriteria DBS itu baik bukan karena sarana dan prasarana fisiknya, tapi bagi saya itu adalah karena DBS ini sudah menjadi tempat untuk menstabilkan sasana ajaran Buddha, untuk mengokohkan sasana, ya, menjadi tempat untuk membangun fondasi bagi agama Buddha melalui pengajaran-pengajarannya, ya, kelas-kelasnya yang selalu merujuk kepada kitab suci. Ini yang selalu menjadi kriteria di dalam hati saya. Tentu saja bangunan sudah menjadi semakin baik, itu juga saya mengapresiasinya, dan itu semua terjadi karena kerja keras dari Anda semua, khususnya pengurus dan tim Wea Waca dan para donatur. Tapi kitab suci kita mengatakan hal-hal seperti itu sesungguhnya enggak berat loh, artinya enggak sulit untuk bisa menghasilkan hal seperti itu gitu. Untuk bisa mendapatkan pujian, untuk bisa mendapatkan sesuatu gedung yang baik, itu enggak sulit, enggak berat gitu. Ya. Tapi kalimatnya di kitab suci kita kemudian berlanjut, upanasa wanasa rakana mewa bahariang katanya. Ya. Upanasa wanasa rakana mewa, hanya menjaga pujian kebaikan yang sudah muncul itu yang berat. Paham? Jadi kalau udah baik begini bisa menjadikan DBS itu bagus, enggak berat, mudah. Kita udah mendapatkannya itu. Tapi menjaganya itu yang berat. Itu kata kitab suci, ya. Dan itulah mengapa kemarin mungkin Ibu Sylvia Rimba juga berpikir hal sama dan hal yang sama, dan akhirnya harus broadcast dari beliau tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu, sekarang kita berada dalam tahapan untuk menjaga hal yang baik yang sudah kita dapatkan. Ya. Saya sering merenung, ya, kalau ada orang-orang yang mencoba melakukan hal-hal yang buruk, ya, bagi sebuah wihara, itu apakah dia itu enggak berpikir bahwa yang dia lakukan juga bisa berdampak pada rusaknya usaha untuk mengokohkan agama.
Apakah dia nggak berpikir bahwa yang dia lakukan dengan cara-cara merusak itu juga berdampak pada, bisa jadi pada runtuhnya semua usaha-usaha baik untuk menstabilkan agama Buddha, ya, untuk membangun fondasi dari agama Buddha. Nah, oleh karena itu, nasihat saya pada Anda semua yang ada di dalam gedung DBS ini, gedung DBS harusnya tidak hanya menjadi ladang permata, ladang intan seperti yang dikatakan oleh Dr. Edi Surya Dharma, nggak ada ya di sini. Di acara HUT atau hari ulang tahun kemarin kan dia mengatakan dia mulai tertarik dengan DBS karena menemukan permata kan, ya, yang melalui kelas-kelas yang diajarkan oleh kita di DBS ini. Nah, dia menemukan permatanya berupa 62 pandangan salah. Anda mungkin menemukan permatanya dari ajaran-ajaran yang selain 62 pandangan salah. Tapi apapun, seharusnya permata-permata tersebut tidak dicari di dalam teks saja. Ya. Kalau permata-permata tersebut hanya berada di dalam teks saja, maka kita masih kurang pas dalam mempromosikan dan mempraktekkan ajaran Buddha. Permata-permata harusnya lebih jauh dari itu bisa ditemukan di hati masing-masing dari kita semua. Ya, jadi kita semua adalah orang-orang yang tidak hanya mempelajari kitab suci, tetapi kita juga adalah orang-orang yang menginternalisasikan ajaran-ajaran Buddha. Artinya menginternalisasikan ajaran-ajaran Buddha adalah kita itu menjadi orang-orang yang sudah mempraktekkan ajaran Buddha, sehingga kawan-kawan kita atau orang-orang lain itu bisa menemukan kesejukan di dalam hati kita, menemukan kebijaksanaan di dalam hati kita, tidak di dalam teks semata. Ya, menemukan kedamaian, ajaran tentang kedamaian dan kesejukan di dalam teks itu bagus, tetapi apa yang sudah Anda temukan di dalam teks harus Anda masukkan ke dalam hati, artinya harus menjadi sikap dan gaya hidup Anda, bahwa Anda benar-benar menjadi seorang umat Buddha, murid Buddha yang sudah menginternalisasikan ajaran Buddha. Ya, jangan sampai ada pertanyaan, misalkan minggu lalu ada yang bertanya kepada saya, Bante, kenapa ya ada seseorang yang sudah paham sama ajaran Buddha, paham Abhidhamma, mengajar ini, mengajar itu, tetapi kok sikapnya buruk ya, gitu. Perilakunya buruk ya. Nah, itu yang saya maksudkan, karena belum terjadi internalisasi dari ajaran. Ya, ajaran hanya berhenti sebatas di otak saja, tetapi tidak diturunkan ke hati. Artinya tidak dipraktekkan. Dia hanya tahu secara teori saja, tetapi tidak tercermin melalui perbuatannya, tidak tercermin melalui kata-katanya, ucapannya, tidak juga tercermin melalui hatinya yang bisa kita lihat semua, ya. Sehingga orang-orang yang seperti ini ya hanya akan menghasilkan perpecahan saja. Ya, akan menghasilkan kerusakan saja orang-orang seperti ini. Ya. Kerusakan itu seringkali tidak. Jangan pernah berpikir bahwa kerusakan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bodoh loh. Enggak juga. Kerusakan itu justru yang berbahaya itu dilakukan oleh orang-orang pintar. Ya, di dunia ini kehancuran itu emangnya dilakukan oleh orang bodoh itu. Orang pintar semua itu. Tetapi pintarnya hanya sebatas di kepala, di otak, tidak masuk ke dalam hati. Itulah seseorang bisa menjadi bengis, tidak bijaksana, ya, dan bisa destruktif. Destruktif itu perilakunya itu bersifat merusak, gitu. Ya. Nah, jadi itu harapan kita semua, bahwa DBS tidak hanya menjadi tambang permata yang ada di dalam teks, tetapi juga menjadi tambang permata yang ada di dalam hati Anda masing-masing, ya. Nah, kemudian juga
Kalau ini sebenarnya nasihat yang lama sih, sejak dulu ya. Yang saya pernah memberikan satu perumpamaan seperti ini. Jangan seperti perumpamaan anak ayam mati kelaparan di lumbung padi. Coba Anda bayangkan, anak ayam ini hidupnya di lumbung padi, di sarang makanan, tapi dia mati karena kelaparan. Tragis enggak? Tragis enggak? Tragis. Ini adalah cerita tragis. Seseorang atau anak ayam yang seperti itu ibaratnya adalah seperti menggambarkan seorang murid Buddha yang tekun belajar, ya, tekun berlatih, tetapi tidak menginternalisasikan ajaran Buddha, membuat ajaran Buddha itu masuk ke dalam hati, tidak, ya, malahan dia melakukan karma buruk. Tragis enggak? Seseorang yang hidup di DBS katakanlah sebagai tambang permata ajaran Buddha, tetapi malah di dalam gedung DBS ini juga melakukan banyak karma buruk. Tragis kan? Ya. Nah, oleh karena itulah saya sangat berharap bahwa Anda semua juga termasuk yang mendengarkan nanti di Instagram, di medsos DBS, itu tidak menjadi anak ayam yang mati kelaparan di lumbung padi seperti itu. Ya. Jadi berjuanglah untuk mewujudkan ajaran Buddha melalui hati Anda. Ya, jangan hanya belajar di dalam teks. Kalau Anda pergi ke restoran, memesan makanan, ya, Anda membaca menu makanan, ya, menu makanan itu tidak bisa menggambarkan jenis makanan yang sebenarnya. Orang bisa membaca menu makanan ayam goreng, ayam bakar, ayam goreng, ayam bakar begitu. Tapi dia tidak merasakan ayam goreng dan ayam bakar itu seperti apa kan? Jadi menu makanan itu bukan makanan. Menu makanan hanya tulisan. Ya. Supaya Anda bisa merasakan apa yang tertulis di dalam menu makanan, maka Anda harus merasakan menu-menu tersebut. Ayam goreng dan lain sebagainya tersebut. Ya. Ajaran kitab suci kita penuh dengan kebaikan, ya, penuh dengan kebaikan. Bahkan beberapa hari yang lalu saya post di medsos kita itu kira-kira seperti ini. Dalam keadaan yang seperti itu pun seandainya, ya, ada seseorang yang memotong anggota tubuh kita dengan menggunakan gergaji yang mempunyai dua pegangan, gitu, dua pegangan. Jadi gergaji kayu itu loh diginiin itulah, kan dua pegangan tuh. Jadi kalau ada perampok yang memotong anggota-anggota tubuh kita dengan gergaji seperti itu, dalam keadaan yang seperti itu pun, kalau kita marah terhadap orang tersebut, maka dia bukan orang yang mematuhi ajaranku, kata Buddha. Ya, ajarannya indah kan? Indah. Tetapi itu hanya menu. Dia hanya ayam bakar ini. Tulisan A, Y, A, M, B, A, K, A, R. Tapi Anda nggak merasakannya. Oleh karena itu Anda harus merasakan. Oh, ayam bakar itu seperti ini. Ya. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita dengan contoh yang ekstrim seperti itu, kita nggak boleh marah. Ya. Nah, itu harus diinternalisasikan kan ajaran-ajaran seperti itu. Makanya saya pernah juga membuat perumpamaan seperti ini. Di dalam DBS ini, nah ini mungkin saya ingin jadikan pegangan Anda semua, ya. Ini rule 1. Kalau ada dua orang atau dua kubu berselisih, maka hakim akan menanya, siapa yang marah terlebih dahulu? Dia yang marah terlebih dahulu adalah yang salah. Udah nggak perlu dicari alasannya apa gitu. Nggak perlu. Loh, tapi kan saya benar Bante, 1 tambah 1 dia bilang 5. Saya kan harusnya kan 2 Bante, makanya saya bilang bego amat sih. Ya kamu yang salah. Kenapa kamu ngomongin begitu? Biarin aja 1 tambah 1 5. Yang penting dia nggak marah. Jadi rule-nya apa? Siapa yang marah? Setuju? Setuju ya. Rule 2, dia yang minta maaf lebih dahulu adalah yang benar. Apa rule 2-nya? Setuju? Setuju, disepakati ya.
Jadi siapa yang marah terlebih dahulu dia yang salah. Siapa yang minta maaf lebih dahulu, ya, dia yang benar. Ya, rule 3, Bante Keminda nggak pernah salah. Rule 4, dalam hal Bante Keminda marah, lihat pas rule 3. Ya, nggak yang 3, 4 jokes, bercanda aja. Nah sekarang Anda paham ya, siapa yang marah dia yang salah, siapa yang minta maaf dia yang benar. Minta maaf terlebih dahulu dia yang benar. Itulah internalisasi dari ajaran. Ya, jadi kita nggak hanya belajar ada di otak saja, tapi kita turunkan ke dalam hati kita. Oke? Ya. Nah oleh karena itu, mari sekarang saya akan menyampaikan nilai-nilai apa sih sebenarnya yang harus diinternalisasikan di dalam hati kita. Ya, yang harus diinternalisasikan adalah Brahma Wihara. 4 Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, Upekkha. Nah, jadi saya harap Anda semua para pengurus WA Waca dan semua umat ketika masuk di dalam DBS harus senantiasa ingat bahwa gedung DBS ini adalah menjadi pusat pemancaran Metta, Karuna, Mudita, dan Upekkha. Artinya, Anda semua harus melatih ini 4 kualitas Brahma Wihara ini, Metta, Karuna, Mudita, dan Upekkha. Mari saya uraikan satu persatu. Metta itu cinta kasih. Metta itu adalah kualitas hati Anda yang senantiasa mengharapkan kebahagiaan ya dari orang lain. Ya. Jadi dalam prakteknya ya seperti ini. Kalau Anda sudah berada di dalam gedung DBS, kok Bante dari tadi hanya membatasi gedung DBS, berarti di luar boleh dong marah-marah. Ya nggak boleh. Latihannya di dalam gedung dulu, nanti di luar akan menjadi kebiasaan. Nah jadi metta, ketika Anda di dalam gedung DBS melihat teman-teman Anda yang sama levelnya, sama tingkat sosialnya, sama tingkat mungkin intelektualitasnya, sama tingkat kekayaannya, Anda kembangkan metta terhadap dia. Karena kalau Anda tidak mengembangkan metta kepada orang tersebut, yang ada apa? Anda akan berkompetisi dengan dia. Dia memakai jam mahal ini gitu. Besok saya akan lebih mahal lagi dari dia. Yang ada akan jadi kompetisi. Ya. Dia pakai perhiasan nih. Berarti besok saya akan dobelin perhiasannya. Biar jadi kayak Bang Hotman. Enggak ada kompetisi seperti itu. Kalau Anda tidak mempunyai metta di dalam hati Anda, ya Anda akan terjebak dalam kompetisi-kompetisi seperti itu. Nah oleh karena itu, atau bahkan juga mungkin akan marah pada yang bersangkutan, dia kenapa sih ke wihara pamer, gitu. Kita ya, ini juga harus Anda ingat, kita tidak akan pernah bisa menilai hati orang lain berdasarkan penampilan fisiknya. Kan saya sering mengatakan kan, orang yang memakai barang-barang branded mahal, mobilnya bagus mahal, belum tentu dia orang yang sombong. Belum tentu orang dia maksudnya pamer, belum tentu. Jadi fenomena mental, kualitas hati tidak bisa dinilai dari benda-benda fisik. Bisa jadi orang yang sombong itu, maaf nih, orang yang nggak suka pamer malah gitu. Nggak bisa. Jadi fenomena fisik, barang-barang fisik tidak bisa dipakai untuk menilai hati seseorang. Jadi jangan menjadi hakim buat hati orang lain karena Anda tidak punya kesaktian untuk membaca pikiran orang lain. Ya nggak sih? Nanti kalau ada orang yang ngatain Anda, kamu kok sukanya pamer? Selamat ya, kamu punya abinya. Ya gituin aja. Gituin aja, hidup nggak usah tegang-tegang, santai aja gitu. Nah jadi ketika Anda melihat orang yang setara, sederajat dengan Anda harus kembangkan metta dengan mengucapkan di dalam hati, bagus ya, semoga dia berbahagia,
Semoga dia bebas dari penderitaan batin tubuh ya, dan semoga dia bisa tetap gitu menggunakan kekayaannya dengan baik ya, bisa tetap menikmati kekayaannya dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Ucapkan aja dengan kata-kata yang nggak usah mengikuti kata-kata bahasa Pali, wera hontu, biapa aja hontu, dan nggak perlu juga. Ucapkan aja dengan kata-kata yang bisa benar-benar menancap di hati Anda, yang benar-benar terinternalisasi di dalam hati Anda, muncul secara natural dari dalam hati Anda pada momen tersebut. Ya, jadi ingat, meta itu Anda pancarkan ketika Anda melihat orang yang Anda anggap sederajat dengan Anda. Ya, dengan terus mengucapkan di dalam hati seperti itu. Jadi dengan demikian Anda akan terbebas dari kemarahan dan kebencian. Ya, Anda juga akan terbebas dari rasa ingin berkompetisi gitu. Ya. Nah, jadi ya silahkan saja mereka yang memang suka memakai jam, memakai perhiasan, memakai apapun, silahkan saja begitu. Ya. Anda tetap saja bisa memanfaatkan mereka sebagai objek meta Anda. Itu meta. Yang kedua adalah karuna. Karuna itu adalah sikap hati yang bergetar ketika melihat orang lain menderita, kesulitan, dan lain sebagainya. Kalau meta tadi biasanya muncul pada orang yang levelnya sama, tingkat ekonomi, pendidikannya sama. Karuna itu biasanya muncul ketika seseorang itu melihat orang lain yang levelnya ada di bawahnya, yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang jatuh dalam mungkin kebangkrutan, jatuh dalam kemiskinan, dan lain sebagainya. Kalau Anda melihat orang-orang yang seperti itu dan Anda tidak punya karuna, maka yang ada adalah sifat meremehkan. Dan itu aku salah, nggak baik. Ya, tidak boleh meremehkan seperti itu. Atau yang ada malah sifat kebengisan. Syukurin loh. Nggak boleh juga, itu aku salah juga. Ya, di sisi lain, Anda menghindarkan dari sikap-sikap yang seperti itu, kemudian Anda mengembangkan karuna dengan cara ya, semoga kamu bisa segera keluar ya dari kesulitan-kesulitan kamu ya. Semoga kamu bisa segera mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan kamu begitu ya. Apa manfaatnya bagi Anda ketika Anda mempraktekkan seperti itu? Anda mentransformasikan suasana hati Anda menjadi lebih terang benderang, ya. Tidak jatuh ke dalam kesedihan, tetapi Anda berharap bahwa yang bersangkutan bisa segera keluar dari segala macam kesulitannya. Ya, jadi Anda mentransformasi suasana hati Anda. Ketika Anda mempraktekkan meta dan karuna, suasana hati Anda menjadi kusala, maha kusala, menjadi baik. Ya, hanya dengan mengharapkan orang lain seperti yang sudah saya sampaikan, maka cita atau kesadaran Anda menjadi maha kusala, menjadi baik. Ya. Nah, itu karuna. Yang ketiga mudita. Mudita itu appreciative joy, kegembiraan yang bersifat apresiatif, mengapresiasi keberhasilan orang lain, kebahagiaan orang lain, mengapresiasi pencapaian-pencapaian baik orang lain. Jadi ketika Anda di dalam gedung DBS ya melihat orang mungkin kalau meta kan tadi kalau Anda melihat orang yang levelnya sama dengan Anda. Karuna ketika Anda melihat teman Anda yang levelnya di bawah Anda. Mudita itu terjadi ketika Anda melihat seseorang yang levelnya di atas Anda. Ya. Ketika ada umat DBS datang ya memakai dengan penampilan yang baik, bagus dan mencerminkan dia orang yang kaya raya, ya, yang sukses, maka Anda harus memancarkan atau memunculkan mudita, ya, kegembiraan di dalam hati yang membuat hati Anda gembira. Wow, sadu, sadu, sadu. Semoga dia bisa mempertahankan kesuksesannya ya. Semoga dia bisa terus gitu mendapatkan keberhasilannya seperti itu gitu. Ya.
Jadi tidak ada rasa iri hati. Tidak ada rasa, atau tidak hanya iri hati, tetapi tidak memunculkan aku salah cetasika atau batin yang tidak baik, ya, tidak memunculkan kebencian, tidak memunculkan apapun itu yang membuat hati Anda hanya gelap, menjadi gelap gulita. Jadi dengan bermudita seperti itu, Anda terbebas dari rasa iri hati. Jadi belajarlah untuk bisa mengapresiasi pencapaian orang lain. Belajarlah untuk bisa mengapresiasi dengan kegembiraan tentunya kesuksesan yang sudah didapatkan oleh orang lain. Mereka sukses seperti itu karena di dalam kehidupan lampaunya dia sudah banyak melakukan karma baik. Bukankah itu adalah suatu pencapaian yang baik, bahwa karma baik yang dilakukan dia saat ini berbuah dengan menjadikan dia sebagai orang yang mempunyai status sosial yang tinggi seperti itu, ya. Nah, Anda terus merenung seperti itu sehingga Anda termotivasi juga untuk bisa mengikuti jejak orang tersebut, yaitu dengan cara melakukan karma-karma baik, memperbanyak karma baik dan lain sebagainya, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah UPK. UPK itu adalah keadaan batin Anda yang berada di tengah-tengah. Tidak berpihak ke kiri, tidak berpihak ke kanan. Tidak jatuh ke sisi kiri, tidak jatuh ke sisi kanan ketika melihat orang-orang. Baik itu orang yang levelnya di atas Anda, di bawah Anda, ya, orang kaya, orang miskin. Anda nggak jatuh ke dalam sisi-sisi yang negatif. Maksud saya begini. Kalau Anda sebagai tim wajah, pengurus DBS, sedang bertugas di DBS, ketika melihat orang kaya, orang yang Anda nilai sebagai orang yang kaya, lalu Anda dekati, Anda layani dengan baik, sementara ketika melihat orang yang miskin, Anda tidak melayaninya dengan baik, itu hati Anda udah jatuh ke sisi yang negatif. Anda tidak berada di tengah-tengah gitu. Melayani orang yang baik atau orang yang kaya raya saja itu tidak baik dengan tidak melayani orang yang tidak kaya raya, ya. Itu adalah apa? Itu satu kemelekatan juga gitu. Ya. Kalau Anda tidak melayani orang yang miskin misalkan, maaf ya kalau saya menginikan seperti itu, ya. Di sana ada kebencian juga, ada kemarahan, dan itu tidak baik juga bagi Anda. Ya, oleh karena itu, supaya Anda tidak jatuh ke dalam dua sisi yang ekstrim seperti itu, ketika melihat baik itu orang yang sukses maupun orang yang tidak sukses, Anda merenung, sabe, sata, kama, saka, kama, dayada, kama, yoni, kama, bandu, kama, padi, sarana, yang kamang karisanti, kalian nangwa, papa kangwa, tasak, dayada, bawi, santi. Itu kan kata-kata Buddha, ya. Sapi, sata, kama, saka, semua makhluk itu sebenarnya memiliki karma sebagai propertinya masing-masing. Anda menjadi seperti hari ini itu karena karma-karma Anda sendiri. Mereka menjadi orang sukses karena karma mereka. Mereka yang kurang sukses ya karena karma mereka gitu. Dan Anda, oh begitu ya cara bekerjanya karma ya. Dengan terus merenung seperti itu, Anda terbebas dari dua ekstrim tadi. Anda tidak melekat pada orang yang kaya, tapi juga tidak membenci pada orang yang tidak kaya atau tidak sukses. Begitu. Nah, jadi dengan mempraktekkan nilai-nilai yang sudah saya sampaikan ini, maka harapan kita tentu DBS akan bisa menjadi makin berkembang. Visi misi DBS bisa dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan cara yaitu terus membangun fondasi untuk agama Buddha di Indonesia. Karena untuk bisa melakukan pekerjaan besar tersebut, ini pekerjaan besar loh, ya, pekerjaan besar dulu, ya. Ketika saya mulai menerjemahkan Nisaya, itu sebenarnya saya berdoa. Mudah-mudahan selama saya menerjemahkan kitab suci ini, satu, bisa bermanfaat untuk kekokohan agama Buddha di Indonesia, dan mudah-mudahan selama menerjemahkan ini nanti tidak ada gangguan apapun
Ya, tidak ada gangguan yang bisa menghentikan pekerjaan penerjemahan ini gitu. Nah, itulah mengapa tadi saya katakan kalau Anda melakukan gangguan-gangguan di dalam DBS itu, Anda mengganggu pekerjaan saya ini loh. Yang tentunya bermanfaat untuk fondasi agama Buddha. Ya, jadi kalau Anda bisa mempraktekkan nilai-nilai tadi, maka DBS akan menjadi berkembang dan DBS tidak akan hanya menjadi tempat untuk mencari permata yang ada di teks di dalam kitab suci kita, tetapi DBS juga menjadi ladang tempat untuk menemukan permata yang ada di dalam hati Anda masing-masing. Kenapa? Karena Anda sudah menginternalisasikan ajaran Buddha, ya. Nah, oleh karena itu, ya, apa yang sudah saya sampaikan ini saya harap Anda praktekkan, ya. Anda praktekkan. Siapa yang marah, dia yang salah. Siapa yang minta maaf, dia yang benar. Kemudian ingat peribahasa. Kalau di dalam bahasa Jawa itu ada peribahasa begini: rukun agawe santosa, ya. Cerah agawe bubrah. Rukun itu akan membuat kita sentosa. Ya, cerah itu bertengkar gitu, bertengkar itu akan membuat bubrah itu kerusakan gitu. Ya, bubar gitu. Kalau bertengkar ya bubar udah. Kalau Anda bertengkar semua ya udah DBS bubar. Ini saya bubar. Saya nggak mau, mending saya masuk hutan lagi. ngurusin Anda susah. Kadang saya itu. Jadi rukun agawe sentosa, cerah agawe bubrah. Atau dalam bahasa Indonesianya itu apa? Bersatu kita teguh, bercerai. Hah? Oh oke. Kirain bercerai kawin lagi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi jagalah itu persatuan karena kerukunan itu indah. Concord is good. Yang diterjemahkan sebagai saya rasa di broadcast nggak sih judulnya? Di broadcast ya. Judul dari Owada pagi hari ini adalah indahnya kerukunan. Concord is good. Ya. Jadi bersatulah. Karena hanya dengan persatuan seperti itu kita menjadi kuat dan agama juga menjadi kuat. Terus kembangkan meta, karuna, mudita, UPK dan ingatlah 4 rules tadi yang sudah saya sampaikan dan sudah Anda sepakati. Yang pertama apa? Coba diulang. Apa? Yang rule 1 dulu. Oke ya, yang marah salah ya. Oke, yang kedua? Yang minta maaf yang benar. Rule 3? Pandai Keminda nggak pernah? Rule 4? Dalam hal Bante Keminda berbuat kesalahan, lihat rule 3. Oke. Dalam hal Bante Keminda marah, lihat rule 3. Enggak, marahnya Bante nggak salah. Tapi kayaknya enggak deh, jarang. Oke, demikian wadahnya. Saya harap diindahkan instruksi ini ya. Kalau di Myanmar itu tanya Pak Kadek, Seadonya sering memberikan owada ya. Owada itu instruksi, nasihat, peringatan dan harus diindahkan loh. Kalau enggak nanti ya kan saya menyampaikan tapi masuk kanan. Mending kalau masuk telinga kanan keluar telinga kiri udah sempat nyerempet otak. Kalau masuk telinga kanan keluar dari telinga kanan udah gimana coba? Enggak nyerempet sama sekali. Ya, dipraktekkan ya. Oke, baik. Terima kasih. Sadhu.